Broensis, kepolisian terus melakukan pengungkapan terhadap kasus kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Udah jumpa barangnya? Ah, ini dia. Udah, ini barangnya. Yes! Babin Kamtibmas Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis mendapat informasi adanya sekelompok orang mencurigakan yang kerap bongkar muat barang di tepi pantai. Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko meminta tim elang Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis menyelidiki dugaan jalur masuknya narkotika dari luar negeri. Transaksi yang cukup besar melalui jalur laut yang diduga dari luar negeri. Nah, malam ini kita berkumpul. Seperti biasa kita membagi tim. Ada beberapa tim yang saya siapkan nanti sesuai dengan arahan Kanit 1, Kanit 2, sama BC ya. Siap. Kondisikan kapal speed, kapal cepat kita. Kita ada 2 kapal cepat. Kapal cepat yang satu untuk mengawasi radar, ya. Siap. Yang kecil nanti untuk mengawasi pengendapan di wilayah pantai, ya. Kita target, kita usahakan kedua-duanya dapat. Maksudnya apa? Yang pembawa melalui laut dan penerima yang di pantai. Memperoleh informasi seorang residivis narkoba kerap keluar masuk pada malam hari. Tim gabungan pun agar dapat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika ini. Untuk memastikan bahwa saat ini terjadi penangkapan, kadang-kadang kita di TKP itu barang bukti tidak bersama dengan tersangka, terpisah. Nah, kalau seandainya terpisah, dia bisa mengelak dan sebagainya. Kalau sudah ada hukum yang luar, dari pihak luar, kita bisa mengantisipasinya. Saya minta jaga keselamatannya, tim BC, senjata apinya. Nih, saya ingatkan betul, masalah senjata api, kalau seandainya tidak terdesak, tidak membahayakan diri sendiri, tidak membahayakan tersangka, atau tidak membahayakan dari masyarakat, jangan digunakan. Tim dibagi guna memantau daerah perairan maupun daratan Pulau Bengkalis. Seorang residivis bernama Herman Tino diburu petugas ke Pekanbaru. Baik, setelah tadi pembagian anggota, jadi baik dari laut, darat, termasuk saya juga tim darat. Nah, kali ini kita menuju ke daerah pesisiran pantai Sumatera, yaitu tepatnya di Kecamatan Bukit Batu. Diperkirakan informasi yang kami dapat ini di antara perbatasan Kabupaten Bengkalis sama Dumai. Nah, kondisi sekarang cuaca cukup cerah, tapi akhir-akhir ini kita sering hujan. Nah, di sini kalau memang tantangannya nanti hujan itu cukup sulit, tapi kita sudah melakukan observasi kalau seandainya hujan nanti mau tidak mau kita akan melakukan masuk ke wilayah lokasi pantai ini, mungkin jalan kaki. Kita nggak tahu apakah tim yang bekerja ini juga memiliki mata-mata. Nah, sama-sama kita tidak mengetahui, sehingga saya pun nanti mobil ini hanya mengantar ke TKP paling tidak mungkin 3 atau 4 kilo kami berjalan kaki. Namun di pertengahan jalan, petugas menerima informasi bahwa tersangka Herman Tino kembali ke rumahnya di Desa Sepahat. Ya, gimana? Siap, ini dan Ya. target udah nampak dan. Oke, nanti tuh tim motor kita mendekat juga. Pas kita mendekat, kalian langsung mendekat ya. Tak mau kehilangan buruannya, polisi pun bergerak menuju lokasi. Ada aja laporan. Nah, itu dia. Turun dah. Honda ambil. Jalan. Mana bapaknya?
Mana bebeknya? Buru cepat. Bebe di mana? Barang taruh di mana barangmu? Jawab. Buru mana? Jawab. Siapa kau? Nama kau siapa? Tersangka Hermantino mengaku barang terlarang disimpan di tas yang disimpan di rumah pelaku lainnya, Muhammad Hatta. Polisi pun langsung bergerak menuju desa api-api yang tak jauh dari rumah pelaku pertama. Sudah jumpa barangnya? Ah, ini dia. Udah, ini barangnya. Yes! Ini barangmu. Mana tadi? Deskanya. Ini barangmu ya? Dah. Barang, coba. Amankan. Tanpa perlawanan, tersangka Muhammad Hatta diamankan bersama rekannya Iwan. Pelaku mengaku menyembunyikan barang terlarang tersebut di dalam kamar mandi rumahnya sembari menunggu pembeli. Ya, barang kau. Ya. Barang kau. Ya. Ngaku aja kau udah. Ya, barang kau. Udah. Ya. Berapa tas? Kurang ajar kau. Berapa tas? Ada berapa tas? Siapa yang tinggal di sini? Siapa yang tinggal di sini? Dua ya? Siapa yang tinggal di sini? Tunggu sedikit, as dulu. As nampak petinya. Asun. Diam. Buka. Punya kalian ya? Oh ya. Apa ada? Biar dibuka. Buka. Buka kan itu. Berapa semua kalian bawa? Tiga apa? Tiga tas. Terus berapa isinya? Tahu ya, Pak. Udah kita bawa sana itu sana. 3 tas ya. Ya dibecengkerin semua ya. Kita nanti. Kapan mau dijemput? Mana handphone kau? Ada sama Bang. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti dari dalam tas milik para tersangka ditemukan 30 bungkus narkotika seberat 30 kg sabu-sabu. Hermantino diketahui sebagai pengendali peredaran narkoba tersebut. Sementara tersangka Atta dan Iwan sebagai penjemput di tengah laut Selat Malaka, Indonesia. Ya, kalau ini nanti warnanya biru ini berarti dia asli narkotika. Tapi kalau nggak berubah warna, masih warna kuning, berarti dia bukan. Operasinya cukup baik, tapi ini hanya petunjuk ya, bukan sebagai alat bukti. Hanya petunjuk menjelang nanti diuji di lab. Ya, Pak Pengacara. Siap. Kita tahu juga semuanya. Pertama kita pecah dulu. Ini sudah berubah warna dari kuning tadi dah mulai membiru, berarti dah kualitas bagus. Apalagi dah yang kedua. Ya. Berarti ini sah ya. Nah, setelah kita interogasi dan geledah lebih mendalam, ternyata dia mengakui ada mengamankan 3 tas. Ini bisa dilihat 3 tas. Yang masing-masing tas ini ada 10 bungkus narkotika jenis sabu, diperkirakan 10 kilo per tasnya, jadi 3 tas 30 kilo. Diletak di belakang atau di kamar mandi rumah saudara Hatta di desa Kelapati Laut. Nah, kita interogasi dari kedua mereka ini bahwa mereka bekerja atas suruhan saudara Hermantino. Hermantino yang mana? Ya, Hermantino ini saya tanyakan di mana posisinya, sedang berada di Pekanbaru. Ternyata mereka diupah sebesar 2.500.000 per bungkusnya. Nah, ternyata ada 30 bungkus, berarti semua 75 juta. Mungkin mereka bagi dua antara si Herwan dengan Hatta. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka saat ini diamankan di Polres Bengkalis, Riau. Mereka dijerat pasal 112 dan 114
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.